Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Di sini kelompok kami akan membahas mengenai subculture, musik dan fashion di Jepang. Saya Tara Dwi Ananda, saya akan membahas mengenai musik tradisional di Jepang. Konnichiwa minasan, nama saya Dianisa Sapta Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang musik modern di Jepang. Hai minasan, konnichiwa. Sebenarnya di rumah saya sedang malam. Sama saya Muhammad Reksa Legoda Kuswanda, dipanggil Reksa. Saya akan menjelaskan tentang fashion tradisional di Jepang. Saya Agis Rizky Muhammad akan menjelaskan tentang bagian fashion modern. Kami akan mempresentasikan mengenai subculture, musik, dan fashion di Jepang. Musik di Jepang disebut sebagai ongaku. Ong yang berarti suara dan gaku berarti musik. Jepang menempati posisi kedua sebagai pasar musik terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Jepang memiliki 6.000 toko musik, sedangkan Amerika Serikat yang menempati posisi nomor 1 hanya memiliki kurang dari 1.000 toko. Kemudian terdapat dua jenis musik di Jepang, yaitu tradisional dan modern. Kemudian musik tradisional. Dalam musik tradisional terdapat dua jenis musik, yaitu seni musik dan musik yang diterapkan pada drama-drama. Seni musik memiliki beberapa gaya yang berbeda tergantung pada zamannya. Yang pertama ada gagaku. Gagaku merupakan musik dan tarian tertua di Jepang dan bentuk musik orkestra tertua di dunia yang sudah berumur lebih dari 1.300 tahun. Musik ini berasal dari daratan Cina yang dibawa oleh kantor musik Istana Kaisar Jepang pada akhir zaman Asuka dan ditulis pada zaman Heian, seperti Saibara dan Roy. Gagaku juga merupakan musik istana kuno Jepang yang dimainkan dengan alat musik ensemble, yaitu alat tiup, dawai, dan pukul. Alat musik yang dipakai yaitu so, hichiriki, ryuteki, biwa, gakso, kako, gakutaiko, dan soko. Horagai. Horagai adalah alat musik bulu bibir dan masih hidup di Jepang, terbuat dari cangkang keong kerang alami. Adaptasi cangkang keong kerang pada ritual dan isyarat sudah ada sejak pada zaman Neolitikum. Alat ini ditiup ujungnya agar mengeluarkan suara. Biasanya digunakan pada acara ritual, isyarat, dan alat pelindung bagi sekte esoterik Buddha dan Sugendo, atau perdukunan asketisme gunung. Ketika pemain Horagai dalam Buddha dan Sugendo akan membunyikan Horagai, yaitu membawa keong dalam tas jaring yang diselendangkan di bahunya. Kemudian ada samiseng. Samiseng adalah alat musik petik tradisional Jepang yang fisiknya seperti gitar dan menggunakan 3 buah senar. Samiseng berarti 3 garis yang diambil dari kata sha yang berarti 3 dan miseng berarti garis. Pada musik Jepang abad modern atau Kinsei Hogaku, samiseng dikenal sebagai sangen atau 3 senar, sedangkan di Okinawa dikenal dengan sebutan sansun. Samiseng terdiri dari 3 bagian, yaitu do sebagai badan, sao atau leher, itomaki atau pasak. Do samiseng terbuat dari kayu cendana warna merah, kayu murbei atau kayu apel. Bentuknya kotak, bagian atas tertutup dan bagian bawahnya ditutupi oleh kumis kucing. Biasanya samiseng akan dibuat sebaik dan semahal mungkin jika ada pementasan. Kemudian ada sao atau lehernya. Ukuran ketebalannya bervariasi, tergantung musik yang akan dimainkan. Senarnya dibuat dari sutra, namun jarang digunakan karena biasanya sutra asli mudah putus. Terakhir ada itomaki atau pasak yang dibuat dari gading kayu dan plastik. Kemudian ada samiseng ongaku, yaitu musik yang dimainkan oleh samiseng atau dengan alat musik samiseng. Kemudian ada shakuhachi. Shakuhachi adalah alat tiup seperti flute.
Shakuhachi pada awalnya adalah instrumen religius yang hanya boleh digunakan oleh aliran Zen Buddhisme dari sekte Fuke dan dilarang digunakan sembarangan. Namun ketika pemerintah Shogun jatuh pada tahun 1871, shakuhachi menjadi instrumen normal yang boleh digunakan oleh siapapun. Pada awalnya, shakuhachi memiliki ukuran panjang 54 cm dan terbuat dari bambu yang diambil hampir mendekati akar bambunya. Namun seiring berkembangnya waktu, ukurannya pun bervariasi. Kemudian ada koto. Koto adalah alat musik seperti kecapi di Indonesia. Masuk ke Jepang pada abad ke-7. Biasanya koto dimainkan sebagai alat musik tunggal tanpa iringan alat musik lain dan menjadi populer di masyarakat Jepang sejak abad ke-17. Badan koto terbuat dari kayu Faullownia atau kiri yang dilubangi bagian dalamnya. Koto memiliki 13 dawai dan menggunakan 5 tangga nada. Biasanya akan menghasilkan sekitar 2,5 oktav. Lalu di antara bagian badan dan dawai ada ji sebagai penyangga dawai. Jika ji digeser, maka suaranya pun akan berubah. Kemudian ada musik minyo, biasanya dibawakan oleh seorang geisha. Biasanya minyo dibawakan bersama dengan lute, samiseng, taiko, dan sakakuchi. Ada pula instrumen lainnya yaitu shinobue, kane, zumi atau drum tangan, dan koto. Dan diiringi oleh instrumen utama yang disebut dengan sanshin. Merupakan instrumen tradisional Jepang, tetapi instrumentasi yang modern seperti gitar listrik. Minyo merupakan gambaran umum setiap lagu rakyat ketika dinyanyikan dengan irama 2/4 yang membuat lagu terasa cepat dan berdayun. Di antara lagu minyo biasanya memerlukan penekanan yang lebih pada beberapa suku kata tertentu, serta teriakan bernada atau kakegoe, yaitu teriakan kegembiraan. Musik modern di Jepang. Musik modern Jepang dimulai pada tahun 1867, yaitu setelah Mutsuhito Meiji menjadi kaisar Jepang. Satu guru yang bertanggung jawab untuk mengenalkan gaya musik Eropa adalah Suzuki Shinichi. Beliau menemukan metode pengajaran biola untuk anak-anak yang diadopsi dari sekolah musik di Amerika Serikat. Yang pertama ada J-pop. J-pop atau singkatan dari Japanese Pop yang dalam bahasa Indonesia berarti musik pop Jepang adalah istilah yang digunakan untuk musik populer Jepang yang memasuki arus utama musik Jepang pada tahun 1990-an. Istilah J-pop ini pertama kali dipakai oleh J-Wave, yaitu sebuah radio FM di Tokyo. J-pop berakar dari musik tahun 1960-an seperti yang dimainkan The Beatles dan menggantikan Kayokyoku atau musik pop Jepang hingga 1980-an dalam dunia musik Jepang. Istilah J-pop diciptakan oleh direktur J-Wave Hideo Saito yang sekarang CEO ketika sedang rapat dengan para penanggung jawab musik pop dari perusahaan rekaman. Istilah J-pop lalu diangkat oleh media massa sebagai salah satu genre yang memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua ada J-rock. J-rock atau Japanese rock digunakan untuk menyebut genre musik rock yang ada di Jepang. Aliran musik J-rock menjadi populer di Indonesia berkat kepopuleran penayangan anime di televisi dengan lagu tema atau soundtrack yang dibawakan penyanyi dan kelompok musik Jepang. Sejarah J-rock sendiri dimulai pada tahun 1957 dengan dikenalnya musik rock di Jepang bersamaan dengan puncak kepopuleran rockabilly yang merupakan salah satu gaya rock and roll. Yang ketiga ada visual kei. Visual kei merupakan penggabungan dari kata visual, bahasa Inggris, dan kei bahasa Jepang yang mempunyai arti gaya. Jika komunitas punk berasal dari London, maka visual kei berasal dari Jepang. Visual kei atau bijuaru kei mengacu pada sebuah gerakan dalam J-rock yang populer pada sekitar tahun 1990-an. Oke, sekarang saya Reksa akan menjelaskan tentang fashion di Jepang. Fashion tradisional di Jepang. Jepang memiliki beragam jenis baju tradisional.
biasa dikenakan untuk bermacam acara yang dibedakan dari warna baju dan nama baju tradisional yang berbeda pula. Nah, pertama ada kimono. Kimono sebagai pakaian tradisional tertua di kebudayaan Jepang. Kimono sendiri berarti sesuatu yang dikenakan, di mana kata ki artinya pakai dan mono berarti barang. Jadi, kimono menjadi kata untuk penyebutan pakaian. Dulunya kimono digunakan sebagai pakaian sehari-hari warga Jepang. Namun, setelah era Meiji, di mana pakaian kasual mulai masuk ke Jepang, kimono hanya digunakan saat acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan, pemakaman, upacara teh, ataupun acara formal lainnya. Lalu, kimono dapat digunakan oleh pria dan wanita. Seiring waktu, kimono saat ini diubah menjadi pakaian Jepang modern. Jika dilihat dari warna, kimono untuk wanita memiliki lebih banyak varian. Kimono untuk wanita biasanya memiliki warna yang lebih cerah seperti merah, merah muda, dan ungu. Sedangkan pakaian khas Jepang untuk pria umumnya memiliki nuansa gelap seperti hitam, abu-abu, serta kecoklatan. Bahkan kimono pun sangat beragam dengan sutra sebagai bahan yang menduduki peringkat pertama. Harga kimono biasanya sangat ditentukan dari bahan yang digunakan. Lalu ada yukata, salah satu pakaian tradisional Jepang yang juga populer selain kimono adalah yukata, atau yang sering disebut sebagai kimono musim panas. Iya, yukata merupakan kimono non formal yang sangat tipis dan terbuat dari bahan katun dan mudah menyerap keringat. Nah, fungsinya itu agar pemakai merasa sejuk dan dapat bersantai setelah berendam dalam air panas. Yukata merupakan baju tradisional Jepang yang paling sering tertukar dengan kimono di mata para wisata asing. Secara sekilas saja, yukata dan kimono memang mirip, tapi setelah diperhatikan lebih detail, yukata memang berbeda dengan kimono karena yukata menggunakan pakaian lapis dalam serta penggunaannya lebih santai daripada kimono. Jadi ya, kimono lebih tebal, yukata itu lebih tipis. Lalu ada hakama. Nah, hakama ini merupakan baju tradisional Jepang hasil adaptasi dari kostum imperial Cina atau kerajaan Cina lama. Pada masa lalu, hakama dimanfaatkan oleh para samurai. Hakama yang memiliki panjang hingga mata kaki dapat mengoceh pandangan mata lawan ketika bertarung. Pada dasarnya hakama memiliki 7 kerutan, yaitu 2 kerutan di belakang dan 5 kerutan di depan. Ini menjadi pelambangan dari 7 asa Bushido di Jepang. Hakama biasanya dipakai di atas kimono yang berupa celana dengan lipatan besar atau rok. Pakaian ini awal mulanya hanya digunakan oleh kaum pria, namun sering berjalannya waktu, wanita juga menggunakan hakama. Lalu ada jinbei. Jinbei itu sama seperti yukata. Jinbei juga merupakan baju untuk bersantai, makanya sama. Namun pakaian ini digunakan untuk tidur. Modelnya kasual dan bahan katun yang tipis dan nyaman. Meskipun dimanfaatkan hanya untuk tidur, namun jinbei juga suka digunakan untuk pergi acara-acara santai, seperti perayaan kembang api. Biasanya pada musim panas, wanita Jepang akan menggunakan yukata. Nah, sedangkan para cowok akan menggunakan jinbei untuk menikmati festival kembang api. Lalu ada furisode. Furisode dalam bahasa Jepang artinya lengan berayun. Hal ini dikarenakan panjang lengan furisode. Kamu dapat membedakan furisode dengan kimono dan yukata hanya dengan melihat lengan furisode. Panjang lengannya bahkan bisa sampai melebihi lutut pemakaiannya. Jika kamu tinggal di Jepang saat usia 20 tahun, nah, orang tua kalian pasti akan memberikan hadiah dalam jenis pakaian khas Jepang ini untuk para wanita ya. Karena di Jepang wanita menginjak usia 20 tahun dikatakan telah menepati usia dewasa dengan penuh tanggung jawab. Nah, disinilah orang tuanya akan menghadiahi sang anak sebuah pakaian untuk digunakan dalam upacara kedewasaan. Lalu ada haori.
Haori adalah aksesoris yang berfungsi untuk mempertahankan kimono agar terlihat keren dan juga bersih. Haori memiliki model seperti kimono namun lebih lebar dan longgar dan dipakai seperti menggunakan mantel. Biasanya haori digunakan acara-acara formal atau pernikahan. Model haori untuk pria lebih pendek dan pada haori untuk wanita belum maaf ya. Jadi kamu jangan sampai salah pakai. Ketukar maksudnya. Ya, jadi ada aksesoris ya, lebih mirip aksesoris kayak jaket ya, kasarnya mah. Lalu ada kuroto misode. Kuroto misode adalah pakaian yang biasanya digunakan oleh wanita yang sudah menikah. Nah, sebenarnya kata kuroto misode dapat dari kata temode yang artinya hitam. Pakaian ini pun berwarna hitam dan terbuat dari kain krep. Terdapat lambang keluarga yang berjumlah 5 buah, yaitu 2 pada bagian dada, atas kiri, dan kanan. 1 lambang di punggung, dan 2 pada bagian kanan di kiri belakang lengan. Setelah itu, di bagian bawah ada motif yang menunjukkan usia kuroto misode untuk per individu. Semakin lokasi motif di bawah, semakin tua usia individu. Alah, tua euy. Nah, lalu ada irato misode. Nah, kan kalau kuroto misode ya, biasanya digunakan untuk acara paling resmi. Namun, tapi ternyata kuroto misode itu tidak diperbolehkan menggunakan menggunakan seperti acara ke istana kaisar. Karena bahwa kalau kuroto misode itu memiliki warna hitam yang dianggap terlalu murung untuk acara ceria. Makanya nah ini irato misode untuk wanita ya, pakai irato misode untuk menghadiri acara resmi di kediaman kaisar. Pakaian ini juga bisa digunakan untuk wanita yang belum menikah. Gaun standar ini memiliki 3 tanda keluarga terletak di belakang lengan dan juga di belakang. Bahan kaos ini adalah kain krep yang warnanya lebih cerah, jadi sama saja seperti kuroto misode, cuman beda warna. Kuroto misode lebih gelap, kuroto misode warna cerah. Lalu ada uchikake. Uchikake adalah gaun pengantin khas Jepang. Pakaian tradisional Jepang ini terbuat dari produk yang tebal dan juga memiliki desain khusus yang sangat dekoratif. Serta terdapat motif indah seperti burung bangau. Nah, itu ada di gambarnya ya, ada burung tuh. Selain dimanfaatkan oleh pengantin baru juga di Jepang, gaun ini juga suka digunakan oleh seniman saat melangsungkan pertunjukan. Biasanya penggunaannya akan memakai kimono terlebih dahulu tanpa opi. Kemudian uchikake dikenakan seperti mantel. Yaitu seperti gambar ya, kayak mantel. Meren. Lalu terakhir ada common. Untuk acara santai seperti hangout bersama teman, makan malam, atau menonton pertunjukan. Para wanita di Jepang biasanya gunain common buat hangout tadi, makan malam sama nonton. Pakaian ini memiliki motif yang berulang dan kecil. Pada umumnya dapat digunakan oleh wanita yang belum menikah dan juga wanita yang sudah menikah. Ya, cucok. Selanjutnya, fashion modern. Perkembangan zaman tentunya jadi pengaruh bergantinya cara berpakaian seseorang, terutama di Jepang. Harajuku style contohnya. Kebangkitan dan kejatuhan tren berbusana ini telah dicatat oleh Soichi Aoki, fotografer asal Jepang, pada tahun 1997 di majalah Model Fruits. Pada tahun 2003, hip hop di Jepang mulai mempengaruhi industri fashion anak muda. Popularitas musik ini sangat berpengaruh sehingga pemuda Tokyo meniru bintang hip hop favorit mereka dari cara mereka berpakaian. Contohnya di sini ada Lolita. Gaya ini mengandung banyak tema berbeda di dalam jenisnya. Telah menjadi salah satu gaya yang lebih besar dan dikenal dalam mode jalan Jepang dan sekarang masih menarik di seluruh dunia. Banyak
gaya Lolita ini yang lebih terkenal. Salah satunya adalah Lolita, Gothic Lolita, Sweet Lolita, Punk Lolita, Classic Lolita, dan Kodona. Selanjutnya adalah Gyaru. Nah, ini Gyaru. Gyaru terkadang dikenal dengan Ganguro yang sebenarnya merupakan subkategori Gyaru. Gyaru adalah jenis mode jalan Jepang yang berasal dari tahun 1970-an. Gyaru berfokus pada gaya feminim glam dan berkutat pada kecantikan buatan dunia, pakai rambut palsu, bulu mata palsu, kuku palsu. Dan Gyaru juga sangat terinspirasi oleh mode barat. Ini salah satu budaya barat yang masuk ke Jepang juga. Kogal. Penampilan Kogyaru terinspirasi dari seragam sekolah menengah tetapi dengan rok yang lebih pendek, kaos kaki longgar, dan rambut yang sering dicat. Pada gadis Jepang kadang-kadang menyebut diri mereka Gyaru, Girls. Gaya ini menonjol pada 1990-an. Terus ada Bosozoku. Bosozoku ini memang belum populer sejak tahun 1990-an. Namun gaya Bosozoku sering digambarkan dengan karikatur dalam banyak media Jepang seperti anime, manga, atau film. Anggota Bosozoku biasanya digambarkan dengan seragam yang terdiri dari jumpsuit seperti yang dikenakan oleh pekerja kasar atau tokofuku. Dekora. Gaya dekora dimulai dikenal di era akhir 1990-an hingga awal 2000-an dan memiliki popularitas besar baik di dalam maupun di luar Jepang. Gaya ini dipopulerkan oleh penyanyi Kyari Panyu yang menjadi terkenal di dunia mode Harajuku sebelum debut musiknya. Pemakai biasanya menempelkan pada palet warna untuk dekorasi mereka. Kemeja dan hoodie polo sering dikenakan dengan rok pendek seperti tutu. Rambut dan makeupnya sendiri cenderung cukup polos, namun bagian terpenting dari dekora adalah banyaknya aksesoris rambut lucu yang dikenakan. Stocking, leg warmer, arm warmer, kaos kaki, lutut juga dikenakan satu sama lain di lapisan yang berbeda. Detail umum juga termasuk motif macan tutul dan masker bermotif. Selanjutnya ada Kuroi Niji yang berarti black rainbow, dan gayanya adalah campuran dari hal-hal berwarna hitam dan warna pelangi. Jadi persatuan antara gotik sama ini pastel, yaitu sama dekora. Jadi kayak begini nih. Gaya ini ditentukan oleh Boho Osaki pada tahun 2012. Visual kei adalah gaya yang diciptakan pada pertengahan tahun 1980-an oleh musisi Jepang yang terdiri dari makeup mencolok, gaya rambut yang nyentrik, dan kostum flamboyan mirip dengan glam rock barat dan glam metal. Beberapa seniman terkenal dan berpengaruh menganut gaya busana ini. Beberapa dari mereka adalah Rick Japan, Lunasi, Versailles, The Gazelle, dan lain sebagainya.